selamat pagi. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kembali kita bertemu di acara Habatus ini. Kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita akan mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan semangat yang tinggi, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan pagi ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang memimpin dan menyertai program ini. Setiap kami boleh mengerti dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, jika kita dalam kegelapan, apa yang kita perlukan? Tentu kita memerlukan senter, memerlukan cahaya, memerlukan penerang untuk supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar, tidak terperosok, tidak jatuh, tidak tergelincir, tidak masuk ke dalam jurang, ya. Nah, mungkin adik-adik yang biasa ikut kegiatan pramuka sangat paham dalam hal ini, ya, karena di pelajaran pramuka itu mengajarkan bagaimana kita hidup sehari-hari di dalam kesulitan, bagaimana mengatasinya, ya. Mungkin ada di hutan, mungkin ada di tempat-tempat yang sulit. Nah, biasanya anak-anak pramuka diajari hal-hal yang praktis, ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 119 ayat 89 sampai 108. Ibu akan bacakan terlebih dahulu, tetapi mungkin tidak semuanya. Adik-adik juga belajar baca di rumah, ya, sama-sama. Mari kita belajar. Mazmur 119 ayat 89 sampai 108. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Ya, itu tadi pemazmur mengatakan demikian kepada Tuhan di dalam doanya, di dalam kerinduannya. Jadi setiap kita sehari-hari kita bekerja, kita bersekolah, kita bergaul di dalam dunia ini yang Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk hidup. Nah, di dalam kehidupan ini tidak semuanya berjalan lancar, berjalan mulus, berjalan seperti apa yang kita inginkan, ya. Tetapi kita berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, dengan banyak orang di sekitar kita dalam hidup kita, baik di dalam keluarga kita, ya, dengan kakak, adik, papa, mama, ya. Kemudian di sekolah dengan teman-teman, dengan guru, dengan orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Nah, kemudian juga di gereja, misalkan, ya. Nah, lebih luas lagi di tempat pekerjaan yang sudah bekerja, ada yang sudah bekerja, atau orang tua yang sudah tua, mungkin hanya diam di rumah, ya.
tetapi ada kerinduan untuk pergi keluar. Tetapi sukar sekali rasanya karena tidak memungkinkan dengan tubuh ini. Nah, adik-adik, semuanya ini kita harus hadapi dalam kenyataan hidup, ya. Nah, kita memerlukan satu pegangan untuk kita berpegang benar, berpegang teguh, yang tidak membuat kita jatuh, yang tidak membuat kita tergelincir, yang tidak membuat kita sudah jatuh itu udah aja jatuh tergeletak, tidak bisa bangun lagi. Nah, ya, kita memerlukan penolong, kita memerlukan petunjuk, kita memerlukan pembimbing dalam hidup kita. Apakah itu yang bisa membimbing, menyertai kita, menasehati kita, mengingatkan kita, menghibur kita? Siapakah itu? Tadi di sini siapa? Firman Tuhan itulah, titah-titah Tuhan, pengajaran yang Tuhan berikan, yaitu firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita capnya adalah anak-anak Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya bagi hidup kita. Kita sangat perlu akan firman Tuhan yang mendidik kita untuk kita tetap tegak berdiri, benar, lurus, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah, adik-adik. Nah, misalkan gini, di sekolah ibu dengar ada anak-anak yang diancam-ancam, ya, harus ikut geng motor, harus ikut hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana kamu bisa tetap bertahan menghadapi semua itu? Kamu tidak mau ikut terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar, ke dalam jalan yang salah. Kamu harus punya firman Tuhan yang menguatkan kamu, yang meyakinkan dirimu bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya sudah mendengar firman Tuhan, saya sudah belajar firman Tuhan, saya sudah membaca firman Tuhan itu, bahwa saya harus berdiri teguh, pegang kebenaran firman Tuhan, tidak asal ikut arus teman-temanku yang tidak tahu akan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalian harus benar-benar banyak baca firman Tuhan di sini, banyak belajar firman Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali dengar di gereja, belajar sekolah minggu di sekolah minggu misalkan, dengar khotbah hanya seminggu sekali, bukan. Tetapi setiap hari kita harus baca firman Tuhan di rumah. Adik-adik luangkan waktu, mungkin pagi-pagi kalian bangun kesiangan, tetapi nanti pulang sekolah, sesudah kalian makan, kalian bisa baca 10 menit. Kalian ambil misalkan di Amsal atau Mazmur, baca, atau di Yohanes misalkan. Kalau kalian punya tekad, keinginan, pasti akan kalian bisa lakukan, ya, dalam hal apapun. Jadi firman Tuhan itu penting bagi kita sebagai petunjuk, sebagai pemimpin kita, sebagai yang mengatur kehidupan kita, supaya kita tetap jalan hidup di dalam kebenarannya, ya. Jangan sampai kita apa yang teman kita ajak kita ikut. Kita tidak punya pendirian, tetapi dengan firman Tuhan yang kita punya, kita menjadi punya pendirian, tidak ikut arus, tidak asal jalan, ya. Oke? Ibu sampaikan firman ini hanya sampai di sini. Ingatlah, pemazmur Raja Daud, dia seorang raja tetapi dia tetap memerlukan firman Tuhan. Apalagi kita, siapakah kita, ya? Kita perlu sekali setiap hari diingatkan oleh firman Tuhan. Kita perlu Tuhan Yesus yang membimbing kita lewat firman-Nya. Kita perlu Roh Kudus yang
mengingatkan kita untuk kita tetap jalan di dalam jalannya. Karena itu adik-adik tetap semangat supaya kita tidak salah jalan. Kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita renungkan, kita lakukan setiap hari. Ya, semangat terus, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kalau hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami mencintai firman-Mu, untuk kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi mau membaca firman-Mu, supaya kami mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami punya Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus Renungan